Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Hadratul mustasyarin, hadratul ru'asa syuriah, pengurus cabang NU Indramayu, rekan-rekan pengurus Tanfidiyah, wabil khusus Bapak Haji Juhadi dan seluruh pimpinan Tanfidiyah yang saya banggakan, badan otonom, para peserta silaturahim via virtual Zoom yang berbahagia, Rois Syuriah Kiai Haji Syarif Tahmid, ini alumni Kempek asli yang mudah-mudahan panjang umur, fi sihatin daimah. Pertama, alhamdulillah sampai hari ini kita warga Nahdliyin masih diberi perlindungan oleh Allah, fi sihatin daimah, fi izzin wa sa'adah wa karamah, masih dihormati oleh semua pihak, masih diakui eksistensinya oleh semua kalangan. Itu Nahdlatul Ulama saat ini. Bahkan semakin diperhitungkan, semakin dihargai, semakin dianggap faktor penting kelanjutan perjalanan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena memang kita ashabul haq. Kita ini pemilik kebenaran, the owner of the truth. Kita inilah pemilik kebenaran, benar dalam cara beragama, benar dalam cara berbangsa dan bernegara. Kurang benar apa wong kita ikut Imam Syafi'i? Siapa yang tidak mengakui keimamannya, keilmuannya, jenius, cerdas? Imam Syafi'i itu mujtahid. Semua para penulis, para ilmuwan, baik non-muslim, walaupun orientalis bukan orang Islam, mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Siapa yang tidak mengakui kehebatan Imam Asy'ari? Semua sejarah peradaban yang ditulis oleh orang Islam maupun oleh non-muslim, misalkan contohnya Will Durant dari Amerika yang menulis buku sampai 42 jilid tentang sejarah peradaban dunia, mengakui kecerdasan dan kepiawaian Imam Asy'ari. Siapa yang tidak mengakui kehebatan, kebesaran, kemuliaan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali? Bukunya diterjemah ke seluruh bahasa. Ihya itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Itali, seluruh bahasa di Eropa menerjemah Ihya Ulumuddin dan menjadi pelajaran pokok studi Islam di Harvard University di Amerika. Nah, itu panutan kita. Panutan kita dalam fikih Imam Syafi'i, dalam teologi Imam Asy'ari, dalam tasawuf atau akhlak Imam Ghazali. Maka kita jangan ragu, kita ini, pemimpin kita, panutan kita ini luar biasa. Masih kurang apa? Masih cari imam siapa lagi? Masih cari kiai siapa, ulama siapa yang lebih dari Imam Syafi'i dalam syariah, yang lebih dari Imam Asy'ari di bidang akidah, yang lebih di bidang filsafat, tasawuf, akhlak dari Imam Ghazali. Oleh karena itu, kita harus semakin percaya diri, semakin mantap, semakin yakin. Nahnu ashabul haq. We are the owner of the truth. Kita pemilik kebenaran. Nah, dalam Quran dikatakan, difirmankan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah menawarkan sebuah amanat kepada langit, bumi, gunung. Semua menolak. Menolak karena takut, khawatir, ngeri. Takut tidak mampu menjalankan amanat yang sangat berat itu. Yang menerima manusia. Padahal manusia itu
zoluman jahula, berpotensi sangat zalim dan berpotensi sangat bodoh. Bukan hanya zalim, sangat zolum, bukan zalim. Bukan hanya bodoh, sangat bodoh. Jahul, bukan jahil. Jadi manusia itu makhluk yang menerima, mengemban amanat kepercayaan dari Allah, yang amanat tersebut ditolak atau tidak mampu diterima oleh langit, bumi, dan gunung. Amanat apakah itu? Nah, amanat ada dua. Amanat ada dua. Satu, amanah diniyah, ilahiyah, samawiyah. Amanat agama dari langit, dari wahyu, yang bersifat ilahiyah, bersifat muqaddasah, suci, sakral. Amanat agama nomor satu. Nah, agama ada dua. Amanat agama ada dua. Akidah dan syariah. Akidah kita orang NU sudah benar karena kita ikut Imam Abul Hasan Asy'ari, yaitu antara lain Aqaid 50 itu, sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, jaiz 1, wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Jadi semuanya komplit 50. Itu akidahnya Imam Asy'ari, produk ijtihadnya Imam Asy'ari. Wujud dan baqa itu. Nah, untuk membimbing masyarakat banyak, umat, agar bisa mengenal, menyapa Allah, memanggil Allah, ya Qadir, ya Alim, ya Murid, ya Sami', ya Basir. Itu kan kita jadi bisa manggil Allah. Coba kalau kita nggak tahu sifat Allah, manggil Allah cuma ya Allah saja. Tapi ya Sami', ya Basir, ya Qadir, ya Hayy, ya Qayyum, itu merupakan produk ijtihadnya Imam Abul Hasan Asy'ari dalam akidah untuk menyelamatkan, membimbing umat Islam, mayoritas umat Islam. Adapun orang yang sudah filosof, contoh misalnya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, nggak ikut Imam Asy'ari nggak apa-apa. Justru pemikir ulung itu sih. Kalau kita-kitaan, Imam Ghazali aja ikut Imam Asy'ari, Imam Razi aja ikut Imam Asy'ari, Imam Baqillani, Imam Haramain ikut Imam Asy'ari, apalagi kita-kitaan. Oleh karena itu, mari kita pertahankan dan kita percaya diri, akidah kita sudah benar. Kalau ada orang yang menyebarkan akidah selain Asy'ari di daerah Indramayu, ayo kita sikapi, kita tolak dengan dalil, dengan argumentasi, dengan hujjah. Mereka menyerang kita atau menghina kita, kita pun kita layani, jangan kalah. Karena sekarang akhir-akhir ini banyak sekali akidah yang aneh-aneh, yaitu datang dari asing, yang baru saja datang, bukan kita warisi dari ulama kita. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, hal bihalal bid'ah, ziarah kubur, tawasul musyrik, percaya karomah aulia khurafat, percaya dengan doa-doa itu khurafat, hizib khurafat. Ini harus kita tolak, harus kita jaga akidah kita untuk berhadapan dengan sebagian, ada kelompok kecil yang ingin menyebarkan akidah-akidah terus terang saja itu Wahabi lah, Wahabi Salafi, itu yang datang dari luar, yang asing bagi kita yang selama ini sudah mapan, mantap ikut akidah Imam Asy'ari. Begitu pula misalkan dalam syariah, misalkan kita sudah mapan ikut Imam Syafi'i, sudah mapan, sudah tinggal jalankan saja. Kok diutik-utik lagi, dikritik, disalah-salahin, misalkan tarawih 8, nggak 20, nggak usah usolli, senggolan dengan perempuan tidak batal. Nah, gitu kan, sudah mapan, sudah tenang-tenang, sudah berjalan sekian ratus tahun di Indonesia ini, datang madhab baru yang ingin mengutik-utik yang sudah mapan. Ini tidak ada manfaatnya dan harus kita jaga anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan sampai surut atau bergeser dari prinsip yang sudah kita yakini itu. Begitu pula kalau ada orang nggak usah syariat-syariatan, yang penting hatinya baik, itu namanya kebatinan. Itu bertentangan dengan tasawuf Ghazali. Begitu pula misalkan yang penting syariat, hati nggak penting. Yang penting penampilan lahir, pakai gamis, pakai sorban, tapi hatinya kotor, itu pun bertentangan dengan Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali, tasawuf sunni adalah
syariat diamalkan, hati diperbaiki, akhlak dibangun. Tapi sholat, puasa, umroh, haji, amal-amal zahir diamalkan, dilaksanakan, hati dibangun dengan hati yang mulia. Jadi kalau Imam Ghazali tasawufnya tasawuf sunni yang menggabungkan antara syariat dan hakikat. Syariat saja zindik, syariat saja fasik kalau nggak tanpa tasawuf. Kalau hati saja yang diamalkan, yang dipelihara, tapi syariat nggak diamalkan, zindik namanya. Itu menurut Imam Ghazali. Ini namanya tasawuf sunni. Maka ketika beliau mengarang kitab Ihya, separuh dari awal itu bab syariat, bab air, bab wudu, bab sholat. Terus separuh terakhir bagi dua. Yang seperempat namanya rubu'ul muhlikat, ektas negatif, hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. Takabur, hasud, dengki, suudzon, riya, ujub, sum'ah, fitnah, adawah, baghdha. Dan seperempat paling akhir munjiat, rubu'ul munjiat yang menyelamatkan kita. Taubat, wara', zuhud, tawakal, ridho, syukur, sabar, tumaninah, istiqomah sampai ke ma'rifat. Itulah tasawufnya Imam Ghazali secara ringkas seperti itu. Nah, oleh karena itu mau cari mazhab apa lagi kalau kita sudah memiliki mazhabnya seperti itu. Jadi amanat pertama yang kita terima dari Allah, amanat agama, datangnya dari langit, sakral, muqaddas, wahyu. Nah, isinya agama dua, akidah dan syariah. Akidah kita orang NU sudah bagus, sudah benar. Syariat kita orang NU sudah benar. Tinggal mengamalkan. Ayo kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Syariatnya ikut Imam Syafi'i sudah benar. Ikut Fathul Qorib, ikut Fathul Mu'in, sudah benar itu. Tinggal ayo kita amalkan. Amanat yang kedua, ini. Amanat yang kedua dari Allah yang ditolak oleh langit dan bumi dan gunung, diterima oleh kita manusia adalah amanah insaniyah, waqi'iyah, dunyawiyah, tatawuriyah, mutatawwirah. Amanat yang harus kita jalankan, menata kehidupan, membangun kehidupan di dunia ini. Bersifat duniawi, profan namanya, bersifat duniawi, profan. Bukan nggak suci, nggak sakral kayak agama, tidak. Tidak dari langit, tidak. Tapi amanat agar kita manusia bisa membangun kehidupan, tatanan kehidupan yang baik. Nah, amanat yang insaniyah ini ada dua. Satu namanya thaqafah, dua namanya hadarah. Thaqafah, kita harus maju di bidang pendidikan, budaya, kecerdasan, kemajuan, undang-undang, peraturan, kesehatan. Itu namanya thaqafah. Maka orang NU, orang Indramayu, orang NU kalau sudah berpendidikan, disiplin, bersih, tertib, menghormati undang-undang, itu namanya masyarakat mutsaqqaf namanya. Mutsaqqaf, yang berperadaban. Yang berperadaban. Yaitu kalau sudah berpendidikan maju, tertib, bersih, menghormati undang-undang, menjunjung tinggi kemanusiaan, hubungan baik satu sama lain, itu namanya masyarakat yang mutsaqqaf, berperadaban. Itu amanat pertama. Jadi thaqafah itu isinya adalah scientific, culture, ya, budaya dan humanity. Itu namanya thaqafah bahasa Arabnya. Kemajuan kedua atau amanat kedua yang bersifat profan, bahasa Arabnya namanya hadarah. Apa hadarah itu? Kemajuan, keberhasilan kita di bidang materi, welfare, kesejahteraan. Kita kaya, mapan, hidup nyaman, rumah bagus, ada pemasukan tiap bulan yang mencukupi kita, syukur-syukur bisa lebih untuk keperluan yang lain, bisa menghormati tamu, bisa menolong tetangga, bisa membangun masjid, bangun madrasah, rumah sakit, klinik, dan yang lain-lain. Mobil punya, itu namanya masyarakat seperti ini namanya mutahadir, maju hadarahnya. Jadi sejahtera, mapan, itu namanya mutahadir. Kalau pinter, cerdas namanya mutsaqqaf. Kalau mapan namanya mutahadir, gitu ya. Dua-duanya maju. NU Indramayu cerdas-cerdas,
berakhlak, disiplin, sadar hukum, taat hukum, dan kaya-kaya, sejahtera-sejahtera, dua-duanya hebat lah. Namanya mutamaddin, tamadun. Nah, jadi tamadun artinya dua-duanya maju. Mutamaddin itu orang yang kaya, rumah bagus, mobil bagus, uang banyak, dengan halal, jadi barang itu dengan cara dengan halal, dan alim, berilmu, cerdas, sadar undang-undang, membangun relasi dengan siapapun dengan baik, ngerti tata tertib, berkepribadian, bermuruah, berakhlak. Namanya dua-duanya ini orang itu namanya mutamaddin. Nah, ini masalahnya. Ya, nyun sewu, nyun pangapunten, mohon maaf, warga NU Indramayu ini kalau di bidang akidah, insya Allah ya bereslah. Sifat 20 apa semualah. Di bidang syariah, insya Allah NU Indramayu semuanya sholat, semuanya puasa Ramadan, yang kaya zakat, baca Quran semua, udahlah. Itu bidang agama. Di bidang thaqafah masih banyak ketinggalan, masih banyak buta huruf, masih banyak yang pendidikannya belum mencapai standar, lumayan aja belum, masih di bawah standar. Kita cari yang ahli teknologi masih kesulitan, belum yang ahli moneter, yang dokter, yang ahli hukum, ahli apalagi ya disiplin ilmu. Di Indramayu orang ilmu masih sulit carinya. Nah, ini maka pertama yang harus kita kejar, ketinggalan di bidang thaqafah, yaitu pendidikan. Ma'arif, perguruan tinggi, pesantren, madrasah, bukan hanya dibangun fisiknya, bukan hanya dibangun gedungnya, tapi kualitas harus ditingkatkan. Kualitasnya harus bisa kita banggakan. Madrasah, sanawiyah, aliyah Indramayu, pesantren di Indramayu, apalagi SD, SMP, SMA, NU, Ma'arif Indramayu, jangan kalah dengan yang lain. Harus mampu bersaing. Kalau soal dalil kita tahu semualah, kalau dalil itu yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah akan menghormati masyarakat yang berilmu, beriman dan berilmu. Kalau beriman saja tidak berilmu, gak ada martabatnya. Berilmu tidak beriman, hancur nanti. Ilmunya menjerumuskan. Tapi Al-Quran pun sudah mengatakan, menegaskan, Allah akan mengangkat martabatnya orang yang beriman dan berilmu. Sekali lagi pesan singkat saya, pendidikan harus kita bangun kualitasnya. Kualitasnya. Madrasah banyak di Indramayu, sanawiyah aliyah banyak, tapi kualitas yang masih jauh dari yang kita targetkan, yang kita inginkan. Begitu pula misalkan bidang kesehatan, kebersihan. Itu juga kita lihat masyarakat Indramayu masih jauh. Nah ini dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya virus corona, ini merupakan pendidikan langsung dari Allah. Merupakan alamal insana malam ya'lam. Ternyata masih ada sesuatu yang manusia belum tahu. Masih banyak. Nah, corona, manusia baru tahu ada virus corona. Termasuk alamal insana malam ya'lam. Ayo, usahakan cari apa obatnya. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana harus kita lawan, kita hadapi corona ini? Antara lain dengan merubah tata kehidupan kita. Yang biasanya kotor, bersih. Yang biasanya jarang cuci tangan. Yang biasanya amburadul, tertib. Yang biasanya asal-asalan, ayo kita jaga kebersihan. Jadi kita taghyirul manakhil hayawiyah. Kita merubah tata cara sehari-hari kehidupan kita, jaga kebersihan, jaga ketertiban, mau makan cuci tangan dulu, bukan hanya mau makan, setiap saat pun harus kita menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun. Ini merupakan alamal insana malam ya'lam. Pakaian harus bersih, walaupun misalkan sederhana, bukan barang mahal, baju sarungnya tapi minimal 2 hari harus ganti, paling lama 2 hari harus ganti, kaos, celana dalam harus bersih. Ini menjaga, merubah cara pandang hidup kita. Jangan celana dalam sebulan nggak pernah ganti, kaos dalam sebulan nggak pernah ganti. Ayo, walaupun bukan barang mahal, bukan barang bagus sekali, asal bersih. Apalagi dikasih harum. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid.
Setiap mau berangkat ke masjid, khudzu zinatakum. Ini Quran ini. Berhias, bersaleh, ya, berdandan, pakaiannya bersih, ya tidak harus mahal, bersih, baunya harum, beli minyak wangi lah, apalah minyak bina amur apa-apalah. Ini dengan adanya COVID-19, pelajaran kita harus merubah keseharian tatanan kehidupan kita. Kopiah minimal harus punya minimal 3 lah. Yang cuma 1, hitam tidak, merah tidak, hitam campur merah, baunya nggak karu-karuan. Harus tidak tiap bulan kopiah harus ganti, tiap bulan kopiah hitam harus ganti. Yang kopiah putih juga harus tiap 3 hari cuci, sorban, tiap 3 hari cuci sorban itu. Jangan sorban sejak pulang dari haji nggak pernah cuci, berapa tahun sudah. Nah ini kan menjadikan pelajaran kita, kesalahan kita, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga ketertiban hidup, sihah bi'iyah, membangun kesehatan lingkungan, bukan hanya kesehatan di samping kesehatan badan kita, juga sihah bi'iyah, menjaga kesehatan lingkungan. Itu pun merupakan amanat dari Allah. Lingkungan harus kita jaga, harus kita bersihkan, pekarangan, halaman harus bersih, rumah harus bersih. Enggak usah rumah bagus, asal bersih, nyaman, enak, udara masuk, gitu loh. Asal bersih, jaga kebersihannya. Kamar mandi yang bersih, WC toilet yang bersih, yang dilihat tuh pantas gitu loh. Tidak harus barang mahal, sekali lagi pun harus mewah, rumah tidak, rumah sederhana asal bersih. Nah, ini namanya kita membangun thaqafah. Pendidikan, kesehatan, kebersihan, itu namanya muthaqaf. Thaqafah. Dalil sangat banyak, dalil kita semua tahu lah. An-nadhafatu minal iman, kita semua tahu lah. Nah, makan juga harus bergizi, makan yang baik, yang sehat, yang bergizi, tidak harus banyak, asal bergizi. Ada nilainya, makan itu ada nilainya. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah min thayyibati ma razaqnakum, dari yang saya kasih rezeki yang baik, dari hal-hal yang baik, jangan makanan yang tidak baik. Ampas kelapa sudah 2 hari masih dimakan, jangan itu. Yang bergizi, yang bagus. Apalagi drama dekat laut, ikan segar itu sehat sekali, ikan tuh sehat sekali, ikan segar. Apalagi Pak Juhadi punya itu bandeng, itu ikan yang sehat sekali itu. Kalau yang kurang sehat, cumi-cumi, udang, itu kolesterol tinggi. Kalau bandeng sehat sekali itu, bandeng sehat. Nah, walhasil itulah bagaimana kita membangun thaqafah, peradaban untuk kita sendiri, warga Nahdlatul Ulama. Yang kedua, hadharah. Nah, ini juga masih jauh ketinggalan, baik di pusat maupun di daerah. Terus terang saja, kalau dari sisi welfare, dari sisi kesejahteraan, kita masih sangat jauh. Tantangan kita masih sangat berat. Hal-hal yang harus kita lakukan dengan uang, dana tidak ada, uang tidak ada. Masya Allah, itulah kendala kita dalam perjuangan NU. Alhamdulillah sih, yang sudah kita syukuri, alhamdulillah, UNU kita bangun, habis 35 miliar, PB2 saya bangun, kantor PB kedua di Taman Amir Hamzah, itu warisannya ibunya Gus Dur dulu, orang tua Gus Dur warisannya, sudah saya bangun, 4 lantai bagus, mewah, alhamdulillah. Tapi hal-hal yang masih banyak sekali hal-hal yang kita butuhkan. Alhamdulillah dalam COVID-19 ini, saya atau NU, PBNU dipercaya oleh beberapa pihak. Kita dipercaya menyalurkan. Kita nggak punya, kalau logistik nggak punya, tapi kita menerima logistik. Sampai sudah pernah saya lepas 16 truk besar. 16 truk besar. Membawa puluhan, 20 ribu lah, 19 ribu lebih paket sembako. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, DKI. Alhamdulillah. Ini nanti, sore nanti akan ada pembagian lagi. Dan sudah 3 kali PBNU menyalurkan bantuan itu. Ada sumbangan dari Kompas 2 miliar rupiah. Ada dari Singapura 87 paket alat kesehatan. Ada APD, ada hand sanitizer, ada vitamin C, dan seterusnya. Ada bantuan dari Sumarekom 10.000 paket. Ada dari PT IMIP 30 ton beras, ada dari Wakil Ketua DPR Pak Aziz dari Golkar itu 10 ton. Walhasil saya dipercaya untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat dan kita bagikan kepada
yang berhak kena dampak COVID-19 ini. Itu pun alhamdulillah belum bisa dari sendiri. Kita belum bisa dari mengadakan bantuan dari NU sendiri belum. Tapi baru sebatas NU menerima bantuan dari beberapa pihak, kita salurkan. Itu. Mudah-mudahan yang akan datang kita bisa memperbaiki itu semua, meningkatkan itu semuanya. Banyak sekali hal-hal yang kejadian di Jakarta. Contoh, ini bukan berarti kita benci ya. Di Ciganjur, saya rumahnya di Ciganjur, banyak tanah dijual. Banyak orang mau jual tanah. Sekarang harganya udah mahal, sudah 6 juta, 7 juta. Waktu saya pertama kali ke Ciganjur, harga baru 80.000 tahun 94. Sekarang 6 juta, 7 juta. Kita nggak punya uang. Akhirnya dibeli orang non-muslim yang beli. Ciganjur juga banyak non-muslim. Bukan kita benci, bukan. Enggak, astagfirullah, enggak benci. Tapi itu kenyataan. Coba kalau saya punya duit, saya bayarin semua tuh orang mau jual tanah. Kan gitu. Ya karena kita nggak punya duit, akhirnya yang beli non-muslim. Jika Ciganjur sekarang beberapa atau banyak non-muslim. Itu kan karena uang, karena kita nggak punya uang. Ini hadharah. Maka kita harapkan apalagi Pak Juhadi, seorang pengusaha, bagaimana membangun kemandirian warga di Indramayu. Coba ada sumber, ada bisnis atau sumber apa yang mengalir kecil dulu lama-lama jadi besar. Kita bangun hubungan bermitra dengan pengusaha besar, kelas menengah, kemudian kita hubungan baik dengan perbankan, kita bangun koperasi, kita bangun UKM, pengusaha, memberdayakan warga NU lah agar semuanya sejahtera, minimal layak hidup, layak pantas hidup. Namanya membangun hadharah namanya. Nah, kemudian apalagi penampilan kita. MWC belum pada punya kantor. Untung kalau cabang udah punya kantor bagus. MWC belum pada punya kantor. Ayo kita usahakan MWC punya kantor. Kecil, asal bagus, asal bersih, kelihatan pantas. Padahal masyarakat Indramayu, ya barangkali ya saya yakin 90% NU masyarakat Islamnya. Muslim Indramayu itu 90% NU. Tapi membangun kantor MWC aja sangat kesulitan. Masih banyak sekali MWC belum punya kantor. Ayo kita garap itu semua supaya kita kelihatan mutahadir, kelihatan kita hadharah, maju di bidang kesejahteraan. Kantornya pun harus dilengkapi dengan alat-alat kantor yang memadai, yang tidak memalukan. Ada fotokopinya, ada internet, ada komunikasi, alat komunikasi yang canggih supaya tidak memalukan. Bahkan kalau PBNU, alhamdulillah kata Menteri Kominfo paling bagus kantor organisasi PBNU ini. Yang lain kalah semua. Kita punya sentral sentral apa namanya? Di lantai 5 Media Center. Kita bisa menyiarkan berita didengar oleh semua wilayah-wilayah. Media Center. Dan kita punya channel NU channel, NU televisi, dan punya 164 channel. Ada 2 televisi, 164 dan NU channel. Di samping ada NU online. NU online ini, NU online kita ini yang paling bagus online Muslim. Online Islam yang paling bagus. Online Islam yang lain kalah semua. Online-nya. Kita juga punya majalah Arisalah. Harus seperti itu. Kita supaya tampak mutahadir. Kita tampil sebagai organisasi yang mutahadir. Gitu. Di samping mutakof. Akhlak baik, agama baik, mutakof namanya. Akhlak baik, agama baik, disiplin baik, kemanusiaannya baik, tapi juga sejahtera, tidak kekurangan, berkecukupan, itu namanya mutamadin kalau dua-duanya. Nah, itulah amanah yang paling penting secara singkat seperti itu. Satu lagi terakhir, mari kita menghadapi krisis ini, kita harus kembali kepada Allah. Segala sesuatu harus kembali kepada Allah dengan meningkatkan agama kita. Gimana cara meningkatkannya? Cara singkat saja ini. Rukun Islam itu pertama syahadat, yaitu iqrar bil lisan. Mulut kita, lisan kita mengatakan, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu namanya formalitas. Mulut kita menyaksikan itu. Mari kita tingkatkan, itu namanya syahadah. Namanya syahadah.
kesaksian. Mari kita tingkatkan syahadah kita menjadi musyahadah, menjadi muayanah. Musyahadah di mana adanya? Dalam hati. Mulut kita mengatakan saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah, saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Hati kita juga melihat, meyakini itu semua. Namanya musyahadah. Kalau lisan namanya syahadah. Kalau keyakinan hati semakin tebal sepertinya melihat, namanya musyahadah qalbiyah. Musyahadah muayanah qalbiyah. Seperti dengan Allah kita berhadapan jadi. Kita berhadapan dengan Allah itu. Dengan Nabi Muhammad kita rasa dekat. Kita merasa dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Itu namanya musyahadah, tidak hanya syahadah. Dah. Ini yang dimaksud dengan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ilmu qa'iman bil qist. Al-Qur'annya itu. Itu musyahadah di situ. Yang kedua, salat. Yang wajib 5 waktu. Ya sunnah-sunnah kita semua tahu dah, diamalkan qobliyah ba'diyah. Tapi jangan berhenti di salat. Salat yang zahir itu takbir, ruku, sujud. Mari kita salat kita tingkatkan menjadi silah. Komunikasi, hubungan dengan Allah. Nah kalau sudah silah ini tidak harus wudu dulu, tidak harus menghadap kiblat, tidak harus baca Fatihah takbir ikhram, tidak. Selamanya, kapanpun sesuai dengan mengikuti suara hati, suara jantung kita, deg-deg-deg, jantung kita Allah, Allah, Allah. Itu namanya semuanya komunikasi dengan Allah, sehingga sholatnya menjadi silah. Bukan hanya sholat formalitas yang ruku sujud itu ya wajib itu. Kita tingkatkan. Sholat kita menjadi silah. Komunikasi kontinu. Komunikasi yang terus menerus dengan Allah. Kalau bisa malah 1 hari 1 malam kita evaluasi. Kira-kira sehari ini saya ingat Allah lebih banyak apa lupa? Yang banyak ingatnya apa lupanya? Itu. Coba kita evaluasi. Kita koreksi diri kita. 1 hari ini banyak lupanya apa banyak ingatnya kepada Allah? Hati kita itu sehari ini. Nah, kalau banyak ingatnya kita syukur alhamdulillah. Kalau banyak lupanya, ya ayo kita perbaiki. Ayo kita perbaiki. Maka sholatnya menjadi silah. Nah, sekarang puasa. Puasa Ramadan bahasanya siam, kutiba alaikumus siam. Apa? Tidak makan, tidak minum, tidak kemasukan apa-apa dari imsak sampai maghrib, siam. Mari kita tingkatkan menjadi saum. Apa bedanya? Saum itu kita menahan hawa nafsu dari hal-hal yang negatif. Menjaga mulut, jangan seenaknya ngomong. Menjaga tindakan perilaku kita, jangan seenaknya bertindak. Menjaga perilaku kita, menjaga sikap kita, itu namanya saum. Seperti Siti Maryam ketika datang masuk kampung membawa bayi, orang semua menuduh zina ini. Kamu Maryam zina ini. Maryam menggendong Isa al-Masih. Apa jamnya? Ini anak kamu berbuat dengan siapa ini? Kau punya anak ini. Kamu kan belum kawin, masih perawan. Kau punya anak, berbuat dengan siapa kamu ini? Zina kamu ini. Jawabnya Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya nazar saum. Saum apa? Tidak bicara. Bukan saum itu puasa, tidak makan dan minum. Saya nazar tidak akan bicara. Jadi saya tidak akan menjawab tuduhan-tuduhan itu. Terus gimana? Biarlah si bayi ini akan jawab. Nabi Isa jawab. Inni Abdullah atanya kitab wa ja'alani nabiyya. Saya hamba Allah, diberi kitab dan saya dijadikan nabi. Itu yang jawab bayinya. Dan itu kata-kata saum itu artinya saya nazar saum, bukan puasa tidak makan tidak minum, bukan. Saya menahan diri, tidak akan layani, nggak akan gubris omongan ente, nggak akan saya ladeni. Biar anak bayi ini akan jawab tuduhan kamu. Nah, mari siam Ramadan kita 1 bulan kemarin, kita udah puasa semua lah. Orang NU Indramayu puasa semua. Kita jadikan saum, memperbaiki akhlak, memperbaiki sikap, memperbaiki ucapan, tindakan. Ayo kita perbaiki. Namanya saum namanya. Menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Namanya saum namanya. Yang terakhir zakat dulu. Zakat. Zakat itu apa? Ya 2,5% atau 1 kintal dari 10 kintal, 1/10 kalau padi ya. Nah, kalau dagangan atau mal ya 2,5%. Itu sudah dilakukan. Orang Indramayu semua sudah zakat semua sudah. Sudah zakat semua orang Indramayu, orang NU-nya. Mari kita tingkatkan zakatnya menjadi tazkiyatun nafas, membersihkan diri,
meningkatkan kualitas diri. Ghadabiyah dikendalikan, syahwatiyah dikendalikan, menjadi nafsu mutmainnah, menjadi nafsu yang happy, yang enjoy bersama Allah. Jiwa yang enjoy, jiwa yang mutmainnah itu jiwa yang bersama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bukan nafsu yang ghadabiyah, ambisius, egois, itu namanya ghadabiyah. Atau syahwatiyah, tamak, rakus, nggak pernah bersyukur, kurang terus, kurang kenyang terus. Ini syahwatiyah namanya. Semua ingin kaya terus, nggak berhenti-berhenti, nggak puas-puas. Ini syahwatiyah. Mari kita kendalikan, kita jaga nafsu kita. Sudahlah, kita ini sudah diberi kekayaan, sudah diberi pangkat kedudukannya, sudah tinggal mutmainnah. Nafsu kita tinggal nafsu yang bersama Allah, tumaknina bersama Allah. Itu namanya tazkiyatun nafs. Ini singkat saja loh. Kalau mau rinci 2 tahun bicara ini. Ini singkat saja. Zakatnya menjadi tazkiyah. Salatnya menjadi silah. Siamnya menjadi saum. Syahadah menjadi musyahadah. Terakhir, haji. Haji apa? Al-hajju wal qasdu. Haji itu apa? Menuju Ka'bah, menuju Arafah, Mina, Muzdalifah, Mina. Menuju itu namanya haji. Menuju itu. Nah, haji ke Mekah, tawaf, sa'i, Arafah, Muzdalifah, Mina, itu haji syariat namanya. Mari kalau sudah haji sudah, kita jadikan haji yang menjadi al-qasdu ilallah. Menuju Allah. Ayo kita jadikan itu. Tidak harus pergi ke Mekah, tidak harus pergi ke Mekah pakai ihram, tidak. Tapi sehari-hari amal kita, kepribadian kita arahkan untuk Allah, lillahi ta'ala. Muhammadun qa'imun lillah dzu himamin. Ini Muhammad orangnya selalu tegak di atas nama Allah. Selalu sikapnya selalu lillah, enggak pernah selain lillah. Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qa'imun lillah, selalu tegak atas nama Allah. Wal haqq walau kana murra. Ucapan yang benar, walaupun pahit, asal itu benar. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu namanya qaimunillah namanya. Gak pernah takut pada siapapun. La yakhafu laumata laim, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu namanya qaimunillah. Itu namanya hajinya menjadi al-qasdu. Bukan harus ke Mekah, tapi menjadi kita berangkat menuju Allah. Sekali lagi kita simpulkan, mari. Kalau duniawi saja kita ingin menambahkan. Kemarin punya uang 1 juta, hari ini ingin nambah 1.100.000, besok 1.200.000, lusa sampai 2 juta, bulan depan 3 juta, tahun depan menjadi 1 miliar. Kan kita semua ingin begitu kan? Pangkat. Kalau sekarang kita menjadi pegawai biasa, belok kepala seksi, nanti kepala bagian, nanti menjadi direktur kepala. Oh, wajar, bagus. Mari kita kejar, naik terus pangkat. Dari kopral, selesai, letnan terus naik. Begitu pula rohani kita harus punya pangkat. Rohani kita sudah bertahun-tahun, puluhan, apalagi saya sudah 67, bentar lagi udah. Masa nggak punya pangkat rohani? Nah, makom rohani itu ada makom taubat, makom wara', makom zuhud, makom sabar, makom tawakal, makom ridho, makom syukur, makom tumakninah, sakinah, mahabbah, unes, ma'rifat. Ayo. Terutama kita yang sudah tua ini, terutama yang sudah tua seperti saya ini, 67. Harta ingin tambah, pangkat ingin naik terus. Tapi kenapa kalau rohani nggak ingin naik? Kok iman kita, rohani kita nggak pernah naik sekarang sama dengan waktu saya umur 15 tahun. Waktu saya umur 20 tahun sampai sekarang masih itu masih segitu saja. Berarti kita nggak naik-naik kelas, tidak punya makom. Mari, gimana? Dalam Al-Surat Ar-Rahman itu gimana surat Ar-Rahman? Pokoknya orang punya makom akan masuk surga lah. Ada surat Ar-Rahman, saya lupa ayatnya gimana. Orang punya makom pasti akan dibalas dengan surga. Sekali lagi kesimpulannya pas saya katakan, 1, kita harus bangga menjadi warga NU karena kita mengikuti ulama yang ashabul haq. Imam Syafi'i, Imam Asy'ari, Imam Ghazali. Kedua, kita punya amanat. 2, amanah agama isinya akidah dan syariah. Amanah duniawi isinya 2,
thaqafah dan hadharah. Terakhir, mari kita bangun kepribadian kita masing-masing dengan mencari darajat ruhaniyah, maqam qalbiyah, maqamat qalbiyah. Mari insyaallah kita mendapatkan ridho Allah, ibadah kita diterima, kita termasuk min ibadillahis sholihin. Insyaallah taqabbalallahu minna wa minkum jami'an. Kullu 'amin wa antum bi khair. Yahfazkum min ahati wal afat wal maradi was saqam wal hammi wal gham wal mihan wal fitan. Ya'khudh bi aydikum lima fis salah wal khair wan najah wal barakah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.